Maka uronyo urang syiklun padu murotu, mari kita tingkatkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah yang sudah mengalirkan darahnya, yang sudah berperasan keringat, yang sudah mengorbankan semua hartanya, yang sudah mengorbankan pikirannya, yang sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk perjuangan Islam. Yang dipikirkan oleh Rasul bukan untuk pribadinya sendiri, namun yang dipikirkan oleh Rasul cintanya kepada kita, cintanya kepada umatnya, cintanya kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan terbukti jelas dedikasi beliau terhadap kecintaannya kepada kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin ashabil 'uqul wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil ghafur. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya terdapat sebuah momen yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu sejarah demi sejarah, lembaran demi lembaran yang terbuka, terpampang dan dikisahkan terhadap perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai khatimun nabiyyin, tertera jelas dalam firman-Nya Allah dalam Al-Qur'anul Karim, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad, nabi saya, nabi Anda dan nabi kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk agama Islam dalam menegakkan kalimatul haq, kalimah thayyibah, kalimah tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid yang kita cintai, guru kita bersama, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap masjidmu, yakni Masjid Baitur Rahim di Utan Bayi. Nabri ya Rabbana, napusapat kamu di yaumil qiyamah, lagenyo dalam syurga drone, yakni syurga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun, dalam surah Al-Anbiya Allah nekun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maknanya?
tidak aku utus engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka, ka tersebut dikhitabkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Aku, kami, kata Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad ke permukaan bumi ini illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam kaedah nahwiyah hamba Allah orang Syi'lun, setiap kalimat yang diawali dengan nafi, yang di depannya terdapat istisna yaitu illa, memberi pesan kepada kita bahawa sangat penting kalimat yang diutarakan di depan illa tersebut. Layaknya la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan kecuali yang ada hanyalah Allah. Apa maksud dari ayat tersebut? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanlun utus gata wahai Muhammad bagi umat-umat di akhir zaman, bagi urang drone, bagi kamu, bagi luntuan, bagi kita nyoban Bandung, illa rahmatan lil alamin, kecuali Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Coba kita analisa hamba Allah, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebagai rahmat. Tidak hanya bagi manusia-manusia yang memiliki akal, bagi binatang pun, bagi tumbuhan pun, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat terbaik bagi peradaban kehidupan manusia dan seluruh isi alam jagat raya. Pada masa jahiliyah orang Syi'lun, binatang saja melirik kesakitan, binatang saja merasakan bagaimana biadabnya perilaku orang-orang jahiliyah. Kenapa tidak? Orang-orang jahiliyah, orang Syi'lun, wate perle guna pajuk binatang. Katakanlah di masa katanya ingin tak pajuk si lemok, hana perle cok sikin disembeli binatang tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan? Hawa apa yang dikok, hawa asal punggung yang dicok. Artinya binatang saja merasakan bagaimana biadabnya kehidupan masa jahiliyah. Datang Nabi Muhammad di bawah peradaban Islam, di bawah agama Islam. Oh, ingin memakan binatang, jangan, engkau tebas dimanapun yang engkau suka. Bagaimana yang harus kita lakukan? Sembelih dulu, alirkan darah dulu. Kalau sudah mati dalam persepsi Islam, baru kita makan dagingnya. Ada survei, ada riset yang dilakukan pakan giusi dalam Islam, giu sembelih binatang supaya darahnya keluar semua. Potensi untuk terjadi penyakit kanker sangat sedikit, sehingga datang Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi binatang. Wate jamun binatang sakit, wate jamun, bahkan sekarang pun kita dapati hamba Allah na urang kadang-kala yang lemogop leuh lang blak, na yang kun kacok kedik, takoh iku, kacok iku, tatagun mi. Itu peradaban-peradaban yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam masa jahiliyah. Datang Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi binatang. Tidak hanya manusia yang merasakannya, binatang pun ikut merasakan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, wa ma qauluhu ta'ala, perkataan Allah dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maknanya hamba Allah? Yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Allah memberi pesan kepada kita, annallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala Muhammadan, Allah menjadikan Muhammad itu rahmatan, sebagai rahmat lil alamin. Diartikan, diperjelas oleh Imam Ibnu Katsir, arsalahu rahmatan lahum kullihim. Diutuskan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi sekalian alam, lahum, bagi mereka, kullihim, semuanya, tidak terkecuali, baik itu manusia,
baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu lat batat, kaya bate yang ada dalam seisi dunia ini menjadi rahmat. Nabi Muhammad hadir menjadi rahmat terbaik bagi semuanya. Yang selanjutnya Imam Ibnu Katsir melanjutkan tafsirannya, faman qabila hadhihi rahmah, siapapun yang menerima rahmat ini, kata Imam Ibnu Katsir, wa syakara hadhihi ni'mah, dan syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sa'ada fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pungkasnya. Dilanjutkan oleh beliau, wa man raddaha, siapapun yang menolak, yang tidak menerima rahmat dan nikmat tersebut, yaitu Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah terhadap seisi dunia, wajahadaha, dan mengingkari terhadap kedatangan Nabi Muhammad, khasira fid dunya wal akhirah, mereka menjadi pribadi-pribadi yang rugi di dunia dan di akhirat. Dari paparan Imam Ibnu Katsir tersebut ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, waman qabila hadhihi rahmah wa syakara, orang yang menerima rahmat tersebut dan bersyukur. Apa makna syukur yang dimaksud dalam ayat tersebut? Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mempergunakan kelebihan rahmat yang diberikan oleh Allah di mana hal yang dipinta olehnya. Yang selanjutnya, waman raddaha wajahadaha, orang yang menolak terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah, bahkan orang yang ingkar terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah, maka akan termasuk dalam kategori orang yang merugi. Bagaimana kita menyikapi rahmat yang didatangkan oleh Allah sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur, sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang menerima rahmatnya Allah, tidak termasuk kita dalam kategori orang yang ingkar, yang menolak terhadap kehadiran rahmat. Allah berpesan dalam surah Yunus di ayat yang lain, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia-Nya Allah, wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut maka engkau hendaklah senang, kata Allah kepada Nabi Muhammad yang dianjurkan untuk disampaikan kepada kita. Artinya apa, hamba Allah? Ayat pun tak pegah bahawa Nabi itu menjadi rahmat terbaik, rahmat bagi sekalian alam. Di ayat yang lain Allah menyatakan, dengan sebab datangnya rahmat maka kita semua harus merasa syukur, merasa senang. Falyafrahu, hendaklah kita semua merasa senang terhadap kehadiran rahmat yang diberikan kepada kita. Uronyo yang jadi pertanyaan, kita semua punya pemahaman yang sama, namun aktualisasi yang jarang kita lakukan. Uronyo kaitamong dalam uro-uro Rabiul Awal, pendapat yang muktamad menjelaskan bahawa Nabi Muhammad itu lahir tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Bulan Hijriah, tahun Hijriah itu ada setelah Nabi meninggal dunia, yang dihitung setelah hijrahnya Nabi. Namun para ulama tarikh dengan pendapat muktamadnya setelah dikaji ke belakang, Nabi Muhammad lahir tepat pada 12 Rabiul Awal. Lantas bagaimana kita ingin bersyukur, rasanya ingin bersyukur terhadap kehadiran Nabi Muhammad? Tidak mungkin hamba Allah sekalian, jamaah Jumat yang sedang dimuliakan oleh Allah, kita ingin bersyukur terhadap hadirnya Nabi. Artinya kita harus hidup pada masa Nabi untuk dikategorikan orang-orang yang menerima kehadiran Nabi dan orang-orang yang bersyukur terhadap hadirnya Nabi. Nabi merupakan rahmat terbesar. Beliau sekarang tidak ada. Apapun yang ditinggalkan oleh Nabi harus kita implementasikan dalam kehidupan. Bahkan anjuran Allah dalam sebuah firman-Nya, le getanyo orang syi'lun, harus senang terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah. Salah satu rahmat terbesar untuk kehidupan kita adalah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, uronyo orang syi'lun, ada orang yang bertanya kepada kita, Tengku, menyalon ingin lon mesedekah, menyalon ingin lon mekanduri, menyalon ingin lon meselawat, menyalon ingin lon tingkatkan ibadah dalam bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena rasanya ingin senang, merasakan kesenangan terhadap beberapa tahun yang silam Nabi Muhammad pernah dilahirkan oleh Allah sebagai rahmat terbesar terbaik pada kita. Apakah itu salah?
secara analisa dan kajian tidak bersalah dengan aturan agama Islam. Bahkan Nabi pernah ditanyakan oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Limadza tasum? Kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis?" Rasul menjawab dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Pada hari itu aku lahir dan dibangkitkan. Dijadikan sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa substansi yang dapat kita petik dari hadis tersebut? Nabi saja senang terhadap hari kelahirannya. Setiap minggu beliau berpuasa, beribadah, melaksanakan ibadah puasa. Saat ditanyakan oleh sahabat, "Kenapa engkau berpuasa?" "Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu." Saya dilahirkan pada hari Senin karena senangnya saya, karena gembiranya saya terhadap hari kelahiran saya, kata Rasul. Saya berpuasa, beribadah kepada Allah. Ada di antara kita yang beberapa hari lagi ini, tepatnya pada hari Selasa 12 Rabiul Awal, ingin rasanya mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah dengan beribadah, meningkatkan ibadah, baik itu dengan berselawat, bersedekah, melakukan santunan terhadap anak-anak yatim. Kita lakukan semua, kita bungkus dengan ibadah karena syukur kita kepada Allah diberikan rahmat terbesar. Adakah permasalahan dalam kehidupan kita? Kalau kita bungkus dengan pandangan yang sempit hamba Allah, itu akan menjadi permasalahan yang besar. Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa man raddaha, orang-orang yang menolak terhadap kehadiran rahmat tersebut, wa wajahadaha, orang yang mengingkarinya, faqad khasira, akan termasuk dalam kategori orang-orang yang rugi. Man menyetanyo urang silun. Hantatim sambut rahmat tersebut dengan kemeriahan, dengan ibadah, dengan rasa syukur kepada Allah. Hantatim ingat Nabi, hantatim laksanakan apapun yang dianjurkan oleh Nabi pada bulan-bulan Maulid khususnya dan umumnya pada seluruh tahun. Maka pertanyaannya hamba Allah, akankah kita termasuk dalam kategori orang yang jahada atau raddaha, yang menolak, yang ingkar terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan selanjutnya hamba Allah, benarkah Nabi Muhammad itu menjadi rahmat terbesar dalam kehidupan kita? Ayat sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau kita analisa hamba Allah, orang inang masa-masa kehidupan jahiliyah hanayu, setiap yang lahir mereka dibunuh. Bahkan ada sebuah pendapat, sebuah riwayat yang pernah saya baca, Umar bin Khattab semasa beliau bukan beragama Islam, pernah membunuh anaknya yang perempuan, sehingga beliau menyesal setelah salam dari solatnya. Beliau selalu menangis karena teringat terhadap kebiadaban yang pernah beliau lakukan. Perempuan itu tidak bermakna tak ubahnya seekor ayam. Siapapun yang ingin memilikinya silahkan menjamahkannya. Siapapun yang ingin memperbudakkannya silahkan milikinya. Para perempuan-perempuan yang berada pada zaman jahiliyah, tidak ada suami, tidak ada istri-istri orang. Siapapun yang dikehendaki oleh orang-orang pembesar, siapapun yang dikehendaki dari kalangan wanita akan boleh dimiliki oleh orang-orang tersebut. Perempuan pada masa jahiliyah, mereka tak ubahnya seperti seekor ayam. Hadir Nabi Muhammad, diangkat martabat beliau, diangkat martabat perempuan, memiliki posisi yang sangat bagus dalam Islam, sehingga an-nisa imadul bilad, perempuan itu menjadi tiang negeri dalam persepsi agama Islam. Kapan itu terjadi? Setelah hadirnya Nabi Muhammad mengentaskan keawaman, diangkat martabat manusia perempuan. Dalam Islam mereka dilindungi luar biasa. Tidak boleh mereka menampakkan auratnya, tidak boleh mereka menampakkan keindahan tubuhnya. Kenapa? Itu akan diprioritaskan kepada orang-orang yang sudah halal baginya. Dijaga orang perempuan itu dalam aturan dalam Islam luar biasa. Perempuan itu yang dijamin surga. Orang perempuan itu akan mendapatkan surga dengan beberapa hal yang sangat mudah. Menjaga auratnya, khadim kepada suaminya. Posisi perempuan
badaratni, kata Rasul, ada seorang perempuan yang akan melampaui diriku, kata Rasul. Siapa? Kafilul yatim, yang menanggung beban anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya. Apa yang perlu kita petik? Perempuan itu setelah datang Islam terdapat keistimewaan demi keistimewaan dalam kehidupan Islam. Dulunya mereka tidak bermakna tak ubahnya seekor ayam, tetapi setelah hadirnya Islam, Allah angkat derajat perempuan melalui tangan terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi perempuan. Bagi kita yang laki-laki hamba Allah, saat Islam itu tidak diterima di Mekah, diembargo penduduk-penduduk Mekah luar biasa. Siapa yang ber-KTP-kan Islam, siapa yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, mereka diembargo, disiksa, dianiaya, didera luar biasa. Tapi setelah Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, setelah hijrah, beliau kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Mekah. Artinya apa? Pribadi-pribadi orang-orang yang berada pada zaman jahiliyah luar biasa biadabnya. Peradaban yang paling rusak adalah peradaban masa jahiliyah. Datang Islam dengan ikon ulungnya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah rahmat terbesar kepada kita. Maka uronya urang syi'lun padum murote, mari kita tingkatkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah yang sudah mengalirkan darahnya, yang sudah berperasan keringat, yang sudah mengorbankan semua hartanya, yang sudah mengorbankan pikirannya, yang sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk perjuangan Islam yang dipikirkan oleh Rasul bukan untuk pribadinya sendiri. Namun yang dipikirkan oleh Rasul, cintanya kepada kita, cintanya kepada umatnya, cintanya kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan terbukti jelas dedikasi beliau terhadap kecintaannya kepada kita. Nabi pernah nekun kiban umat lun di akhir zaman ya Rab. Gekun kalimat tersebut saat beliau ingin meninggalkan dunia. Allah Nabi jaminan melalui lisan Nabi yang nelaki Allah, ya Rab, Nabi kemudahan kepada umat lun. Allah nekun Muhammad, mandum umat gatah akan diselamatkan dan dimasukkan dalam syurga. Sakit tak sakratul mautnya ya Allah, nepetimpa kedih mandum sakratul maut atuh tubuh lun, sehingga Allah ijabah na orang-orang yang beriman tidak terasa sakratul maut mereka karena doa Nabi tempo dulu. Hana kepikir ke draw ke, hana kepikir ke anak ke, hana kepikir ke para sahabat, tidak memikirkan kepada orang-orang yang berada di sekeliling beliau. Tapi siapa yang Nabi fikirkan kala beliau sakratul maut? Siapa yang Nabi ingat? Kita long drone kita nyoban Bandung selaku umatnya, bagaimana umatku di akhir zaman. Uronyo menyena urung-urung yang sampaikan hana perle terayakan maulid, itu adalah sebuah perkara yang harus kita waspadai, karena takutnya dengan gada syiar-syiar Islamnya kita akan Rasulullah itu akan hilang dari pemikiran kita, sehingga apapun yang pernah dilakukan oleh beliau tidak mampu termanifestasikan dalam kehidupan kita hamba Allah. Semoga menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat urang siklun dalam hadis Nabi nekun watai ketanyang le para sahabat, kenapa pakan ron puasa ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, pada uronyan lun lahir nekun le Nabi. Yang selanjutnya dalam ayat Allah berpesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hanalun utus gata wahai Muhammad sebagai rahmat terbaik bagi sekalian alam. Ayat yang lain dekun li Allah dalam surah Yunus, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia-Nya Allah. Fadli di dalam tafsir Jalalain disebutkan dinil Islam, dengan sebab karunia-Nya Allah, wa bi rahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, wajib legetanya untuk tersenangi dan merasa tenang dengan sebab rahmatnya Allah. Mari saban-sari dalam bulan Rabiul Awalnya, mulai dari Jino sampai ke depannya, kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah dengan beribadah, dengan bersedekah, dengan menyantuni anak yatim, dengan meningkatkan selawat, dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita ikuti jejak Rasulullah dalam mempertahankan agama Islam, sehingga karena kita ikut beliau, karena cinta kepada Nabi, di suatu waktu dalam surganya Allah kita akan duduk dengan Nabi berdampingan, tak ubahnya jari tengah dengan jari telunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin.